sebuah tema yang tentunya syarat makna dan relevan dengan perjalanan hidup dan pengabdian kita sebagai bagian dari keluarga besar Bank Indonesia. Kegiatan ini tentunya makin istimewa karena dalam acara ini dihadiri oleh 3 komponen. Yang pertama adalah pegawai Bank Indonesia BI Jakarta, yang kedua anggota Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia atau PBBI Jakarta, dan yang ketiga dari anggota Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia atau PPB DKI Jakarta. Kita berikan tepuk tangan. Saya tadi sudah banyak juga nih bereuni nih dengan teman-teman PPBI yang hadir di sini. Kehadiran ketiga unsur ini tentunya mencerminkan kekuatan dan kebersamaan dan kontinuitas kita dalam menjaga nilai-nilai yang telah dibangun sejak lama dan juga sekaligus mempererat hubungan antar generasi dan antar peran di dalam mendukung perjalanan lembaga kita yaitu Bank Indonesia. Bapak, Ibu semuanya, kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Hilza Harafeni dan Bapak Remaja Tangguh Kulon yang telah berkenan hadir sebagai narasumber pada acara seminar motivasi hari ini. Kehadiran beliau tentunya untuk berbagi wawasan dan inspirasi yang dapat memberikan nilai tambah yang luar biasa pada kegiatan ini. Semoga nanti materi yang akan disampaikan dapat memberikan energi positif, memperluas sudut pandang, serta menguatkan semangat kita dalam menjalani kehidupan pribadi maupun peran kita di Bank Indonesia. Kiprah kedua narasumber ini tentunya sudah banyak dikenal, sehingga kami meyakini bahwa sesi hari ini akan memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat pengetahuan, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan spiritual kita semua. Baik bagi pegawai yang masih aktif, anggota PBB yang berperan besar dalam menjaga keharmonisan keluarga, maupun anggota PPBI yang telah memberikan kontribusi terbaiknya selama bertahun-tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, tema Celebrate Life, Embrace Happiness sangat relevan dengan dinamika kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari. Para pegawai Bank Indonesia tentu dihadapkan pada tuntutan profesionalisme dan perubahan yang cepat, sementara anggota PBB menjalankan peran penting dalam mendukung keharmonisan keluarga besar Bank Indonesia, dan anggota PBBI menikmati fase kehidupan baru dengan pengalaman dan hikmah yang sangat berharga. Nah, dalam setiap peran tersebut, kebahagiaan dan kesehatan mental tetap menjadi fondasi penting yang perlu dijaga. Kebahagiaan, keseimbangan hidup, serta kesehatan mental bukan hanya kebutuhan individu, tetapi juga fondasi bagi kualitas kinerja dan keharmonisan di lingkungan Bank Indonesia. Melalui kegiatan ini kami berharap seluruh peserta, baik pegawai, anggota PPB dan anggota PPBI dapat memperoleh inspirasi untuk merawat kebahagiaan, menemukan makna dalam setiap aktivitas, serta membangun energi positif dalam setiap fase kehidupan. Akhir kata, kami meyakini bahwa kekuatan Bank Indonesia tidak hanya terletak pada struktur dan sistemnya, tetapi pada manusia yang menjadi bagian di dalamnya. Lembaga yang kuat adalah lembaga yang dihuni oleh individu-individu yang merasa dihargai, terhubung, dan bahagia. Semoga kegiatan hari ini semakin memperkokoh kebersamaan pegawai PPB dan PPBI Bank Indonesia Jakarta, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua. Pantun terakhir. Si Kenji pergi dinas ke Kediri. Setelahnya jalan-jalan ke safari. Artinya, seminar hari ini untuk refleksi diri, semoga bahagia selalu menghampiri. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pras atas sambutan yang telah disampaikan untuk membuka acara ini ya Sal ya. Betul sekali Mbak. Jadi tadi kalau kata Pak Pras, mental health itu adalah fondasi ya Sal. Betul, fondasi untuk merawat kebahagiaan. Betul. Terus tadi kata Pak Yosa juga ini Mbak, karena
kebahagiaan itu yang bisa membuat adalah dari diri kita sendiri. Betul sekali. Jadi kita harus aware ya dengan mental health dan sejalan dengan tema hari ini Celebrate Life, Embrace Happiness. Nah, kita langsung saja ke sesi selanjutnya karena ada pemaparan dari narasumber kita dan sebelumnya mungkin izinkan kami bacakan sedikit ya profil dari narasumber yaitu dari Ibu Hilzahra Penny, Ibu Zahra. Beliau di Bank Indonesia itu terakhir sebagai Direktur Eksekutif di Bank Indonesia, kemudian juga sebagai Direktur Keuangan PT FPI pada tahun 2014 dan juga sebagai Bendahara Ketua YKKBI pada tahun 2015 sampai dengan 2020. Dan kali ini Ibu Zahra akan menyampaikan Senior Insight ya. Tak pernah berhenti berkarya. Wow, itu kayak dalam sekali ya, dari ceritanya udah dalam banget. Kita aja Gen Z sering ngeluh capek nih kerja ya, apalagi tidak berhenti berkarya. Kita langsung saja persilahkan kepada Ibu Zahra. Makan siang pakai ikan. Kepada Ibu Zahra kami persilahkan. Nanti Ibu baru juga harus pakai pantun ya kalau gitu ya. SD, jadi lupa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masya Allah, saya itu tidak menyangka ternyata hurufnya luas sekali ya. Baik, terima kasih Pak Pras ke KPW DKI, Bapak Ibu dari KPW DKI, terutama Mbak Unun yang kontak saya. Tiba-tiba saya diminta untuk memberikan semacam ya pokoknya apa yang ibu ingin cerita, ngomongnya gitu cerita. Terus saya cerita kepada siapa? Pengalaman kepada calon pensiunan. Nah itu kalimat yang saya pegang. Jadi ini sebenarnya bukan buat teman-teman saya yang sudah pada oke nih. Jadi membayangkan calon pensiunan, membayangkan pegawai yang akan pensiunan, jadi lebih ke situ sebetulnya. Ternyata Pak Pras, aku ketemu teman-teman sebanyak nih dari PPBI di bawah Pak Dadi. Pak Dadi, tepuk tangan dong untuk Pak Dadi, ini keren. Yang kedua kali, kepala yang kedua kali. Ini kan teman-temannya ini banyak yang oke, kiprahnya ada gitu loh. Kami tuh beraktivitas di PPBI atau segala macam. Tapi terlepas dari itu, berhubung saya sudah menyiapkan, mari kita lihat. Sebelumnya slide-nya apa? Mengenai ini ya, yang bunga tadi ya, pengantar aja. Oke. Jadi saya bercerita sedikit bahwa sebelum pensiun apa yang saya lakukan. Jadi saya pensiun 1 Oktober 2014. Ya. Nah, 2 tahun terakhir itu saya ditugaskan membangun satu departemen baru yang namanya D14. Apa itu D14? Waktu itu lama-lama jadinya adalah Departemen Departemen Penyelesaian Transaksi Pemerintah yang sekarang udah berapa kali ganti nama ya. Udah berapa kali ganti nama dan perluasan. Nah, 2 tahun sebelum pensiun saya berpikir saya mau ngapain nanti ya. Saya memang peminat membaca buku. Jadi aku berpikir kalau anak-anak kita kasih latihan buku dari kecil, walaupun era digital udah mulai muncul ya, tapi buku itu tetap menarik. Jadi saya hunting buku 2 tahun terakhir sebelum pensiun, buku anak-anak. Kalau ada acara jual buku ya di JSC kan sering ya, JCC, itu pasti berburu bukunya yang buku anak-anak yang bagus-bagus tapi harganya lagi diskon. Jadi banyak sekali buku anak-anak. Sebelum itu sebentar. Nah, kemudian saya ternyata tidak diizinkan pensiun. 1 Oktober saya harusnya pensiun, itu langsung ditugaskan di MPI. MPI itu salah satu anak perusahaan milik Yayasan Bank Indonesia yang memegang hotel Bidakara, gedung Bidakara. Tapi ternyata hanya 4 bulan. Kenapa saya harus segera masuk? Alasannya waktu itu adalah karena perlu menyusun laporan keuangan untuk diaudit dan menyusun rencana kerja 2015. Tapi Januari 2015 saya disuruh berhenti, dipindahkan ke yayasan. Ya, jadi saya per 1 Februari 2015 menjadi
bendahara di yayasan YKKBI, kemudian saya berikutnya sempat menjadi ketua setahun terakhir. Nah, sebelum di yayasan berakhir, itu ada keinginan kepengurusan kami membuat satu buku. Karena kita sebenarnya memang melakukan transformasi. Jadi artinya semangat dari BI kita bawa. Maka kami membuat buku ya. Namanya buku transformasi YKKBI 2015-2020. Ini kami bagikan semua ke stakeholders, tapi hanya sekitar 200 buku. Budget. Terus buku, selebihnya elektronik. Baik, lanjut. Nah, saya betul-betul pensiun itu 1 Juni 2020. Artinya selesai di YKK 5 tahun, berserta masalah COVID dan segala macam. Kemudian saya pensiun. Apa yang saya lakukan? Kebetulan di kompleks itu ada lapangan luas di depan rumah. Di sebelahnya sepak bola, luasnya ya, maksudnya bukan sepak bolanya. Luasnya selapangan sepak bola dan selapangan badminton. Itu nggak keruan-keruan bentuknya. 1 tahun kami melakukan revitalisasi. Sebenarnya sih yang punya gawe suami saya, tapi saya ikut cawe-cawe lah, ya, menjadi penggembira. Tapi kami betul-betul menciptakan taman yang cantik pada waktu itu. Sekarang aku nggak bisa bilang cantik karena selera sudah berubah. Pemegangnya udah lain, ya. Tapi saya menjadi punya teman-teman grup pencinta tanaman, teman lama rasa baru. Nah, kemudian itu kan Zoom, eranya Zoom. Pada saat itu saya diajak teman, yuk Tai Chi. Saya memang Tai Chi sejak tahun 2000. Di BI ada loh Tai Chi waktu itu. Dari 2000. Kenapa saya berpikir Tai Chi tidak membebani lutut? Nah, jadi dari jauh-jauh hari aku udah berpikir, ini buat yang masih aktif ya. Dari jauh-jauh hari kita harus memelihara lutut. Karena persoalan para pensiunan adalah soal lutut. Ya, Tai Chi itu saya jalani dan saya membuat grup Zoom dan sampai sekarang bertahan. Anggotanya bertahan sejak 2021. Zoom-nya minjem punya Pak Su. Kemudian apalagi ya, selama pensiun aku pokoknya nggak mau kerja kantoran, nggak mau yang urusannya dengan perkantoran. Cukup 37 tahun. Saya suka tanaman sebenarnya dari waktu kecil. Tapi selama di BI, bayangkan selama 37 tahun dan selama kami menikah, suami saya nggak pernah lihat saya pegang tanaman. Jadi dia nggak percaya. Kamu ini ngomong doang. Tapi sekarang saya buktikan bahwa saya memang suka tanaman. Kemudian saya juga suka motret. Tekad saya pada saat memulai menanam adalah saya tidak akan membeli. Kenapa? Orang BI, ya, rata-rata gampang banget beli, duitnya ada. Serendah-rendahnya pangkat, duitnya ada. Ya, jadi segala tuh gampang beli. Dalam hati saya bilang saya tidak akan membeli. Kenapa? Kalau membeli memudahkan. Menjadi kita cuma nata-nata. Saya mau bercocok tanam. Jadi saya tuh mulung, nemu di jalan, nemu di pinggir jalan. Nah, ada sedikit. Saya ke Taman Safari. Waduh, bagus banget. Tapi kan nggak boleh dong diambil-ambil. Aku liatin yang mana yang ke pinggir nggak berhubungan. Maaf ya Pak Taman, saya ambil. Tapi karena itu di luar, saya ambil. Pernah sekali waktu satpam bawa gerobak. Apa itu Pak? Anu pusat kecil segede gini, orang rimbun sekali kan. Alhamdulillah. Ya itu. Nah, satu lagi yang saya hobi adalah menulis. Saya senang menulis dari dulu. Nulisnya dimulai dari SMP. Tulisan saya selalu tiap hari itu rata-rata 3 baris. Hari ini saya ke sekolah, naik beca, bayar 50 perak. 50 perak zaman dulu. Besok saya tulis lagi, hari ini saya naik. Terus itu kalau dirangkat itu isinya cuma itu doang. Tapi saya tetap menulis. Sampai suatu hari kita bisa menulis lebih luas. Nah, buku SMP saya kelas 2 dipinjam bu guru dan nggak dibalikin. Saya menulis dalam satu buku, nggak dikembalikan, lupa kali. Tapi aku nggak berani nagih masalahnya. Ya. Nah, sekarang kan medianya Instagram, Facebook. Jadi semangat gitu loh.
taruh kembang, ceritain tuh si kembang mau ngapain. Ya. Kalau pekerjaan di berikutnya, saya off selama 2020, 2024 urusan kantor. Tapi 2023. 1 Januari 2024 saya diajak menjadi ikut ke pengurusan di PPBI pusat menjadi bendahara umum. Di sini ada beberapa orang nih yang menjadi pengurus, masuk Bu Eni, Pak Gani, Pak Gayo, aku ingat Gayonya. Tadi Bu. Kemudian, nah ini terakhir itu 2024 sebenarnya saya diajak Ibu Lela, mungkin masih ada yang ingat, Sukarelawati. Dia mengatakan bahwa dia suka membaca Facebook dan Instagram saya, dan itu bagus walaupun pendek-pendek. Kamu pasti bisa menulis nih. Nah, aku sih memang hobi. Diajaklah bergabung di grup pensiunan inspiratif. Ini memang grup menulis, ya. Sampai sekarang saya sudah menulis 10 antologi. Antologi itu maksudnya gini, satu buku, satu tema, tapi penulisnya banyak, jadi bukan sendirian. Karena kalau sendirian kayaknya beban banget ya. Aku maunya melakukan sesuatu dengan enjoy, nggak ada keterpaksaan. Termasuk jadi bendahara tadi tidak ada keterpaksaan ya. Nah inilah 10 antologi saya. Semuanya ada cerita di balik cerita. Ternyata mengalir karena menceritakan yang kita kuasai. Nomor 1, ini sudah volume 2 saya maksudnya. Saya mengatakan dengan judul demikian. Ya kan? Judul saya itu, tapi temanya pensiun bukan akhir segalanya. Kemudian Jalan Tegar, Bayi Rahasiaku, Aksi Nyata, dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, yang nomor 9 masih sedang proses cetak. Yang nomor 10 itu adalah e-book. Sekitar 50 penulis mengatakan tentang panduan praktis untuk ayah dan ibu, mempertumbuhkan dengan hati dan ilmu, dan kami berniat membagikannya gratis e-book. Jadi siapa yang berminat itu boleh. Tapi saya nggak mau sebar sembarangan saya, karena kami kan membuatnya dengan hati. Jadi kalau ke teman-teman dekat, ke siapa, mungkin pensiunan mau udah nggak waktunya, buat cucu lah, buat anak lah. Please kalau memang berminat, saya bisa pinjem. Misalnya KPW Pak Pras mau ya aja ke Mbak Unun ya untuk yang nomor 10. Tapi yang 1 sampai 9 aku harus belajar menjual. Masya Allah, menjual itu ternyata tidak mudah. Jadi di grup itu tadi saya tidak boleh hanya membuat buku, harus bisa menjual. Mati dan jualan. Tapi kemarin waktu kami ada bazar, bisa juga kami jualan ternyata. Tapi memang hand in hand. Saya bareng Bu Sempa, bareng siapa? Bu Ani, bareng siapa lagi kemarin itu ya? Anggar. Pokoknya kalau perlu tarik teman, beli dong itu makanya laku. Baik, lanjut. Nah ini ya. Ternyata menurut saya nggak ada sesuatu itu kebetulan. Coba kita pikir dari kita kecil, minat kita apa? Saya nulisnya ini, bahwa minat saya menanam bunga. Saya memang dikasih satu baris oleh ibu saya kelas 3 SD, bunga saya selalu muncul. Lalu saya suka nulis walaupun pendek-pendek gak jelas. Dan yang terakhir itu saya suka sekali membaca buku petualangan. Ternyata itu menimbulkan minat, grup camping dan seterusnya. Ini ya kegiatannya. Jadi saat masa kecil ternyata ada yang berpengaruh ke remaja. Lalu ada yang kita bawa ke dewasa. Nah ini tadi saya sudah katakan bahwa saya di saat dewasa hanya pengen 2, fokus pada pekerjaan dan fokus pada keluarga. Ya saya kira bukan PPB tapi bagian dari PPB kan, istri seseorang gitu. Jadi aku mau fokus pada keluarga. Ya support keluarga yang menyebabkan saya bisa berdiri di sini, ya kan. Terutama support suami ya. Kemudian persiapan pensiun tadi saya sudah bilang, dan terakhir itu. Baik, lanjut. Nah ini supaya nggak ngantuk aja. Saya mengatakan tadi tidak membeli tanaman, mulung. Termasuk menanamnya pun di tempat bekas, ya, untuk bibit-bibit.
Tapi kalau udah harus dipot ya beli potnya memang. Tapi saya pakai ini bekas nih. Nah, terus itu botol itu salsapagila. Botol salsapagila kan lucu juga, ada merah-merahnya. Kasihlah daun itu sedikit. Daun itu slide berikutnya adalah yang kanan, yang hijau. Kalau saat awal dia seperti itu, begitu dia kering mau mati seperti yang di botol tadi. Saya gunakan ini sebagai untuk sapaan di dalam grup. Selamat pagi, salam Seroja. Seroja itu saya sangat suka karena itulah PPBI punya ya Pak, sehat rohani jasmani. Jadi menurut saya ini juga sehat rohani jasmani bukan hanya untuk PPBI, untuk kita semua lah. Seperti ucapannya Pak Pras tadi kan. Kemudian juga bisa jadi ucapan selamat ulang tahun. Oke, lanjut. Nah, ternyata dengan kita menyukai tanaman, ada satu tanaman yang luar biasa. Selama ini, tanaman ini saya buang. Karena kayak hama, kayak gulma. Lalu saya cek, karena dia menjuntai, bagus untuk difoto. Saya bawa pulang, supaya tenang motretnya. Potret, cek Google Lens. Tahu nggak kata Google Lens? Tuh, kata Google Lens, kalau di bank, ini salah. Masya Allah. Aku coba, jadi mentah ya, tanpa pupuk. Saya coba, aduh enak. Coba deh, namanya sirih Cina. Sirih Cina. Tapi kemudian karena saya muat di Facebook, ada yang komentar, ini kalau direbus jadi obat asam urat. Ya Allah, ternyata tanaman itu apa aja ada khasiat kalau kita pelajari. Nah, tentang asam urat di sini kan saya tulis, memang saya belum coba. Tapi terus terang pembantu saya kalau udah sakit lututnya, dia minum ini. Lumayan katanya. Ya, baik, lanjut. Nah, ini satu lagi. Ini adalah tanaman yang namanya Anthurium cockeri. Saya dapatnya mulung segede gini. Segini, cuma sebesar ini. Kecil. Saya tanam. Nggak banyak-banyak, cuma siram-siram aja sama disapa gitu loh. Tanaman juga perlu disapa. Kalau untuk tumbuh sebesar itu kan, akarnya banyak banget. Waduh, harus diduain nih. Bingung kan ngeduainnya gimana, orang saya bukan ahli tanaman. Pelajari dari Google. Yang muncul bukan bagaimana caranya, muncul angka 850.000 kata Tokopedia. Wih, tanaman gue mahal banget. Wow, itu pada saat itu tahun berapa tuh? 2023. Kata Tokopedia ya yang suka jual tanaman. 850.000. Berarti tanaman yang saya kasih nih, kalau udah banyak, udah penuh di rumah, saya mau. Nah, salah satu itu harganya 850.000. Akarnya sebanyak itu, dibuang menjadi 2. Sekarang udah punya 2 sebesar itu juga. Ya, baik, lanjut. Nah, jadi apa? Karena saya berpikir ini orang yang akan menghadapi pensiun. Kalau teman-teman PPBI udah lewat, bisa khawatir ya kan? Karena gini, kenapa saya tulis khawatir? Saat awal-awal pensiun itu ada teman yang menelpon. Aduh, gimana nih Om Bahil? Aku mau pensiun. Dari sangat sibuk tiba-tiba nggak ada kegiatan. Ya jangan nggak ada kegiatan. Apa aja lo kerjain. Kalau misalnya pengen jauh, ya dari rumah ke MBI, saya bilang gitu, ke masjid. Oh, sekarang teman saya itu luar biasa menggerakkan peribadahan. Ya, persiapkan diri, penting untuk punya minat atau hobi. Tetapi berikutnya suka ada teman-teman yang bilang aku nggak punya hobi. Mestinya ada kesukaan itu, cuman tenggelam. Atau malah bilangnya saya sih ngalir saja. Aku paling nggak suka sama orang yang mengalir saja itu. Mengalir dalam artian berenang, ngalir enak. Tapi kalau apapun termasuk pegawai BI, anak buah saya pernah bilang itu mengalir saja. Oke, nggak apa-apa. Udah terlanjur. Kalau yang mau pensiun tinggal berapa waktu lagi. Udah terlanjur. Kalau yang masih aktif masih bisa memperbaiki diri. Nggak apa-apa, nggak punya hobi, nggak punya minat, pengen mengalir aja. Yang penting punya. Yang penting punya apa? Apa? Semangat. Yang penting punya semangat. Apa artinya semangat?
untuk berbuat apa aja, ngepel juga boleh, bergerak dan beribadah. Kenapa bernya dalam ibadah itu saya tanda kurung? Maksudnya adalah ibadah itu bukan sholat. Muslim ya, aku muslim aja. Bukan sholat semata, bukan puasa semata, bukan apalagi sholat macam-macam semata, ke pengajian, sibuk ke pengajian. Saya bukan tidak mendengar loh ya, yang pengajian sibuk dengan pilih baju, pakai gelang, pakai yang mana, tas yang mana. What's that mean? Bukan itu ibadah. Harus lebih dalam dari itu. Apalagi di umur-umur kita yang tua. Umur muda aja harus dalam kok, pelan-pelan harus ke arah sana. Ya, jadi itu maksudnya bernya itu, beribadah itu dalam pengertian spiritual yang lebih dalam. Oke, lanjut. Nah, ini semua satu kesatuan. Ya, yang tadi saya katakan satu kesatuan. Kalau kita berbuat, berarti kita bergerak. Kalau kita bergerak, niatkan sebagai ibadah. Ini berlaku untuk termasuk yang muda-muda. Sehingga seberat apapun pekerjaan di Bank Indonesia, Allah beri aku petunjuk, aku mau beribadah. Insya Allah. Ting ting ting, itu loh kayak kalau zaman dulu tuh ada boneka, ada film anak-anak muda kecil gitu ya. Kalau dia lagi susah ya, ting, nah itu ada ting, itu luar biasa. Tiba-tiba punya, nih aku mau begini, mempunyai clue aja untuk memecahkan satu masalah kalau di kantor, ya kan? Dari mana dapatnya? Dari Allah. Oke, lanjut. Nah ini saya mau menjabarkan aja bahwa berbuat itu adalah aktivitas fisik dan kreativitas. Apa itu? Kita udah nggak ada masalah aman, nggak ada masalah atasan. Ya mereka aja. Yang penting roja. Apa itu? Sehat, rohani, jasmani. Pak Dadi kenapa roh duluan? Bukan ja duluan. Sejaro gitu. Oh enaknya seroja. Karena sehat fisik harus dari rohani yang fisik. Rohani yang sehat. Sehat fisik hanya muncul dari rohani yang sehat. Bahwa kemudian ada orang yang sakit secara fisik itu soal lain ya, soal lain. Nah, kemudian bergerak, masih tentang kesehatan fisik. Bergerak, saya bercocok tanam, terus jadi hitam, jadi hitam. Saya tanya sama suami, gimana nih ya aku jadi hitam? Apa yang bisa? Nah, udah dapat izin, boleh dong hitam. Satu lagi yang luar biasa, saya Zoom, pakai Zoom loh. Saya Zoom dari 2021 dan aku yang bikin jadi foto. Nah sekarang ya Pak Dadi, tubuh dengan semangat. PPBI itu selalu senang, heboh banget, happy, silaturahmi luar biasa, ya kan? Di PPBI yang ngadain atau di perumahan-perumahan masing-masing. Saya juga ada di kompleks, ada teman yang mengkoordinir. Yang mengkoordinir anggota PPBI, jadi memang eksistensi itu apa aja gitu. Yang mengkoordinir senang di kompleks kami anggota PPBI. Senang setiap hari Jumat. Nah bersama PPBI juga hari Rabu kebetulan bentrok dengan kayak yang kemudian beribadah tadi ya, aktivitas rohani. Saya mau cerita sedikit dan mungkin bisa ditiru atau mungkin sudah dilakukan. Ya, saya masih di BI, terus teman-teman pada zaman itu populer sekali seminggu 1 jus. Seminggu 1 jus tomat, jus ngaji, jus tomat kata Pak Hamid. Oh bener. 1 jus, ada Jack ya. Oke. Iya bener, jeli juga dia. Wah ini perlu jadi hadiah ya Pak Dija ya. Wes Pak Hamid koreksi. Aku ingat Pak Pras dulu zaman saya masih di BI itu. Kan anak buah, PE, staff gitu kan. Kalau mau koreksi itu ragu-ragu, saya bilang kalau kamu berhasil koreksi aku bisa bilang. Jangan takut, saya harus jangan takut. Kita harus ngajarin begitu kepada anak buah kita karena mereka sangat waktu juga. Kalau kamu berhasil koreksi tulisan saya, berarti lu keren, lu
teliti dan punya pendapat, jangan takut. Jadi saya sering dikoreksi, termasuk hari ini. Pamit, pamit deh hadiahnya. Nah kemudian itu sudah lebih dari 10 tahun kami berteman dan hanya lewat WA memberitahu kami sudah selesai. Saya sudah selesai. Sekali-sekali kami offline karena terpaksa mengaji. Tamis ini adalah belajar bahasa Arab, Al-Quran, Al-Baqarah satu-satu dan mulai mengenal huruf terus. Nah, saya sudah jalanin 2 tahun untuk menamatkan Al-Baqarah katanya 5 tahun. Sekali waktu saya sempat aku kok merasa hopeless gitu, nempel-nempel di kepala gitu kan. Tapi ini untuk muslim ya, ada janji dari Allah, kalau engkau mempelajari ayat-ayat maka aku beri kegembiraan. Jadi saat saya kok gak hafal besok kemudian, ya Allah janjimu penuhilah gitu kan. Sampai hari ini saya diberi kegembiraan walaupun kadang-kadang puyeng banget, happy ngerjain. Saksinya ada. Ibu kok rajin banget sih, rajin banget sekali kata suamiku. Nah pengajian oke ya, pengajian juga beda dari sini. Ini saya lagi pendalaman spiritual ya, jadi maksud beribadah dalam pendalaman spiritual. Tentunya kumpul-kumpul kayak begini itu sangat membuat kita tidak ya manyun. Piknik jelas, aku kan orang camping dulu, jadi piknik itu wajib, sangat menyenangkan ya, bersama sahabat, bersama teman-teman. Dan satu lagi, 2 lagi berikutnya, slide berikut tolong. Nah ini intinya ya, jadi kita begitu menjadi lansia harus mandiri, yang mandiri sesuai dengan ukuran masing-masing tentunya, terutama buat yang mau pensiun. Kalau yang udah pensiun mah udah punya ritme sendiri, mindset diubah. Itu banyak Mas Pras, bahwa aku udah pensiun, udah waktunya istirahat. Istirahatnya itu apa? Duduk depan TV nonton makan kacang. No. Jadi terus satu lagi, dan ini fakta, teman saya yang tadinya kerja di departemen IT sekarang ngerjain apa aja bawa IT nggak bisa. Kenapa? Jadi nggak ngerti, karena ternyata dengan bangga ya dia bercerita, aku kan kalau mau begini anak. Ternyata tuh jangan terlena oleh sayangnya anak tuh sayang, tapi jangan bikin kita nggak mandiri. Saya mula-mula ke PPBI pada di Pak Emil dianterin suami, kasihan juga kan dia masih kerja sebenarnya kan. Ibu, aku di ruangan kerja ibu aja. PBBI mana ada ruang kerja. Makanya selalu ketemu Pak Dadi di bawah ya kan, di ruang tamu. Nah setelah itu saya bilang ke anak saya, ajarin ibu dong nge-grab. Pinter saya sekarang nge-grab. Mula-mula grab, taksi, lama-lama jebol juga. Karena di PBBI kan kita nggak dikasih apa-apa selain uang transport ya kan. Waduh, kalau kayak gini aku bangkrut juga di PBBI. Terus ada temen tuh yang cerita dia mau ke BMC naik kereta api. Wah Agus pada umurnya udah 72. Aku ikut. Buya mau mana? Ikut. Saya ikut tuh naik kereta sampai Manggarai. Wah, gede banget itu stasiun. Saya sekarang dari rumah naik ojek ke stasiun Jurangmangu. Dari Jurangmangu aku naik kereta semula sampai Manggarai. Jadi Manggarai itu harus berhenti di Tanah Abang, Manggarai. Tanah Abang udah tambah gede, tambah jauh jalan. Sekarang saya berhentinya di Palmerah, dari Palmerah naik lumayan. Iritnya banyak. Jadi transportnya cukup gitu loh. Ya. Tetap belajar apapun silahkan, mau mengaji, mau apa terserah ya, sesuai dengan agama masing-masing. Dan nggak boleh gaptek amat. Nge-grab kan aplikasi bisa lah. Belajar. Aku nggak ngerti, bisa, yakin. Asal mau. Saya juga sama anak saya bilang gini, ibu mau belajar, tapi please kamu sabar ya. Paling nanya juga 3-4 kali. Tidak langsung teng gitu enggak. Sekarang mula-mula tuh takut banget ya kan. Saya nanya sama supir
teriak, Pak saya udah bayar, udah ibu, saking tak tahunya. Ya, baik lanjut. Nah ini karena aku pikir tadi calon ya, bukan untuk yang udah pensiun ya. Sedikit ya teman-teman yang dari DKI, dari KPW Jakarta, bahwa PPBI itu adalah wadah kita semua di saat pensiun dari pekerjaan di bank. Program kerjanya terutama adalah untuk ikut mensejahterakan pensiunan. Sebenarnya kesejahteraan terutama kesehatan itu udah lahannya YKKBI. Lalu mengenai manfaat pasti lahannya KPMG kan. Nah, PPBI itu untuk yang kira-kira nggak terjangkau oleh hal-hal atau memang kerjasama untuk supaya jangkauannya lebih mudah. Kemudian itu adalah kerja sosial yang dibalut dengan tim profesional yang solid. Saya katakan tim profesional karena yang bekerja di situ adalah para pensiunan Bank Indonesia yang pernah bekerja dengan bagus, ya kan? Dan kita nggak bisa asal-asalan, nggak bisa. Seperti saya sebagai bendahara, bukan cuman misalnya ada yang minta uang, kasih, nggak bisa. Saya harus bikin laporan keuangannya diaudit, lalu ada dewan pengawas yang mengawasi benar enggaknya, ternyata ini salah, misalnya nih saat diaudit laporan keuangan 2024 agak berat karena apa? Ternyata PPBI belum melaksanakan ISAK 335. Oh, apa itu? ISAK. Itulah ketentuan laporan keuangan, polanya untuk perusahaan atau badan yang non profit oriented. Dan itu sudah berlaku sejak tahun 2020. Nah, kami baru mengerjakan di 2024. Ya. Nah, kenapa juga saya bilang solid? Kita nggak digaji, ya. Kita dikasih uang transport, oke. Kita nggak digaji. Karena ini banyak ya yang kemarin baru pensiun mau kerja di PPBI gajinya berapa? Dari sekarang saya bilang tidak digaji. Sesen pun tidak digaji. Tapi itu adalah wadah kita untuk ibadah. Mau ngapain lagi sih setelah pensiun kalau kita punya kesempatan? Dan solid itu adalah kalau dalam satu tim kita nggak kompak, udah nggak digaji, berantem, ruginya banyak banget. Ya. Tapi kalau timnya solid di pekerjaan profesional di BI aja, kalau nggak solid kan capek ya. Walaupun terima gaji tanggal 25, tapi kan tetap cemberut. Tanggal 25 masih gajian. Gajiannya tanggal berapa? Hah? Enggak, itu kita yang pegawai. Kita tanggal 1. Dan ini ajak silaturahmi. Jadi intinya PPBI itu ingin seroja berkah, ya apapun kegiatan kita untuk seroja mendapat berkah dan bermanfaat. Pesan untuk yang masih aktif, mudah-mudahan agak banyak, ada nggak yang aktif? Yang aktif? Nah, nih, yang aktif pesannya ada 2. 1, berkarya dan sehat, ya. Kalau menurut saya dari pengalaman kerja di BI, how to handle stres utamanya. Stres apa? Stres pekerjaan, stres di rumah, stres di mana aja, ya. Dan yang selama saya jadi ketua YKKBI, saya memperhatikan teman-teman yang aktif adalah kurang stretching. Pundaknya sering sakit. Jadi fisioterapi di Kebon Sirih lumayan laku, ya. Dan lalai MCU. Ayo, itu kesempatan yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk terdeteksi sejak awal. Jangan disia-siakan. Yang kedua, jangan malas bergerak. Kalau udah di depan komputer, tanggung mikirnya, pasti malas bergerak. Ya, terutama hari Selasa, hari Jumat, manfaatkan untuk berolahraga. Kalau tidak full sejam, setengah jam minimal stretchingnya ambil. Sekarang kan banyak yang ngomong, pelihara, adirai, segala macam. Ya itu kalau kita duduk aja, nggak ada gerak, lama-lama ototnya lemah. Karena saya ketemu di klinik BIMC, baru pensiun kemarin. Udah duduk gini di ruang terapi. Mas kenapa? Oh,
semua sakit. Sakit dan lemes. Nah, saya pesan buat pimpinan KPW, ya Tai Chi adain. Ini olahraga luar biasa. Kalau kita senam, nge-gym, ya, banyak yang nge-gym supaya otot bagus, itu adalah membuang energi. Di Tai Chi menghimpun energi. Percaya sama saya. Saya bisa mengajarkan sedikit gerakan bagaimana supaya tidak pegel pinggang. Saya bisa juga mengajarkan berdiri saat upacara supaya tidak pegel. Saya pernah upacara saya ukur, cewek bandingannya kalah, bapak-bapak kalah juga sama saya tidak bergeming berdirinya. Saat upacara 17-an di lapangan. Dari mana? Dari olahraga Tai Chi. Ya. Yang kedua, besar untuk para pegawai adalah terkait dengan YKKBI dan kesehatan Anda semua. Kenapa? Begitu masuk jadi pensiunan, sakit, jatah obat berubah. Bukan berubah kandungan, tetapi dari bermerek menjadi kopi drug. Nggak boleh ketawa, itu kandungannya sama. Saya pernah, karena saya ketua YKKBI, datang ke dokter. Ibu Lipitor aja, Lipitor itu obat kolesterol. Ibu Lipitor aja, ibu kan bisa. No, saya orang YKK Pak, saya nganjurin pakai simvastatin, ya pakai simvastatin, itu kandungannya sama. Jadi Lipitor itu adalah obat, kita bilang obat paten. No, obat yang memiliki hak paten, bacanya harus begitu. Bukan obat paten, obat yang memiliki hak paten. Obat yang memiliki hak paten artinya apa? Dialah yang melakukan penelitian bla 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 bertahun-tahun, biayanya sekian, masuk menjadi harga obat. Selama 10-12 tahun hanya boleh ada Lipitor. Setelah 12 tahun muncullah simvastatin atau vastatin dan terus statin. Sama khasiatnya. Kami di KKBI mengundang UI bidang kesehatan, profesor untuk meneliti. Oh, jadi itu bukan obat paten, tapi obat yang memiliki hak. Jadi beda banget ya. Nah sekarang waktu mulai di KKBI aku agak diserang sama teman-teman pensiunan. Ya KKBI beda banget sama BI, beda. Terus kita sabar, teramin pelan-pelan. Kenapa? Ya KKBI itu aktuaria ya. Harus hidup, harus mampu membiayai kesehatan semua pensiunan, termasuk anak yang masih berhak sampai umur 25 sampai 2114. Jadi kalau dari sekarang kita tidak kelola dengan baik, nggak nyampe tuh, masih 100 tahun 80 tahun, lama. Karena berakhirnya itu di 31 Desember 2014. Jadi kalau ada pegawai BI yang diterima 31 Desember 2014 plus dia pensiunnya kapan, perkiraan umurnya, plus anaknya sampai umur 25, itu sampai 2114. Hitungan aktuaria ya, bukan hitungan saya. Gitu ya. Oke, terakhir. Nah, kesimpulan. Oke. Jadi mari kita tetap beraktivitas. Apapun silahkan, yang penting bergerak. Ya, tidak ada kata pensiun. Pensiun dari BI kan masih gajian di PPBI. Pakai MP. Tetap berkarya, tetap belajar, ya belajar apa aja terserah, dan beraktivitas. Dan jangan lupa tentunya bertemu teman-teman bersama learning. Jadi ini ruang kerjanya Pak Dadi yang bersenam-senam itu keren banget. Nah intinya adalah pensiunan seroja, sehat rohani jasmani, berkah dan bermanfaat. Saya kira sekian ya. Oh ini satu lagi, ini hadiah. Ini apa? Yang terlihat pertama kali apa? Jengger ayam, padel, ya apa? Bukan padel olahraga ya? Apa? Ular dan burung. Itu semua tanaman pas motret. Ini kayak tanaman, ini kayak binatang. Khusus untuk burung, itu saya tambah sedikit patuk dan titik di mata. Tadinya nggak ada. Nah, gitu ya. Jadilah ini. Mungkin satu lagi ya. Slide-nya satu lagi coba. Nah, ini.
Bunga plastik. Ada yang mengenal bunga plastik? Ini dari Wamena. Saat saya dinas, entah tahun berapa itu, 98-an kali ya, ke Wamena. Waktu itu masih ada Ibu Ponoras almarhum. Ibu Ponoras bilang ini, enggak ke Jayapura kalau enggak ke Wamena. Ini buat teman-teman yang masih aktif. Emang ada apa di Wamena? Oh, saya lupa. Itulah lembah Baliem. Kalau zaman dulu terkenal tuh, Obah Horok menikah sama peneliti Amerika. Itu yang terkenal. Tapi buat saya yang terlihat adalah ini. Di pinggir bandara itu ada yang jual bunga sepanjang ini. Kenapa di pinggir bandara orang jual bunga itu? Saya bilang gitu. Boleh dibeli itu? Iya boleh Bu. Saya udah naik pesawat loh. Dibeliin dulu, dibeliin dulu 2 tangkai. 2 aku bilang, 2 pegangan. Harganya 2.500. Yang satu saya kasih teman-teman. Nih buat kalian. Itu buat saya. Bunga itu bunga asli dari pegunungan entah sebelah mana. Lalu sampai rumah, batangnya saya buang, bunganya saya kasih kawat. Dililit aja kertas wrap yang hijau supaya kayak batang. Banyak kan? Simpan di ruang. Bagus ya. Tapi karena berdebu, paksa dibuang. Nggak boleh kena air. Paksa dibuang. Nah ini saya taruh dalam lemari kaca karena itu sedikit. Masih ada sampai hari ini. Seperti itu. Jadi dia nggak rontok asal nggak kena air. Jadi plastik itu udah Tuhan ciptakan nggak cuma apa. Lalu saya pernah waktu suami saya sekolah di Jerman, ada Franz bunga. Jadi orang Jerman mengerti. Dia beli ini, dia tinggal taruh baik-baik, besok pasang lagi, dia nggak akan pernah bunga lagi. Ini umurnya 95 sampai 5. Berarti udah berapa tahun itu? Ya. Oh ini salah satu tanaman saya, tanaman ikatannya, tanaman buah dalam pot. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zahra. Menginspiratif ya, menginspiratif yang muda-muda ya Bu, betul ya. Jadi kalau tadi aku dengar apa seroja ya Bu, sehat rohani dan jasmani. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk saya Bu Zahra. Ibu mungkin setelah ini akan ada penyerahan buku kepada KPU DKI Jakarta ya Bu ya. Baik, untuk itu kami undang kepada Bapak Pras untuk maju ke depan untuk menerima buku dari Ibu Zahra. Pak Pras, bukan buku saya. Karena kalau buku saya harus dibeli kata yang menerbitin. Jadi aku nggak boleh ngasih-ngasih. Kecuali tadi buat Pak Hamid boleh. Baik, nanti akan diserahkan kepada Bapak. Baik. Ini sebenarnya yang ngarang. Harus minta izin, ya. Ini yang ngarang banyak Pak. Ada Sam, Nike, lalu itu juga. Nah, sebenarnya ada lebih tetap. Ya, mudah-mudahan berguna untuk KPU ya. Baik, boleh diabadikan nomornya Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Zahra atas pemaparannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Zahra atas pemaparannya sangat insightful. Iya,